taqwa fata'allama baban min al-ilm ulima bihi aw lam yu'mal fa khairul laka min an tusalliya al-farqah atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kekuatan yang dengan kekuatan Allah Subhanahu wa taala tersebut kita melangkahkan kaki kita menuju masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Min hini yakhruju ahadukum min manzilihi ila masjidi farijlun tuktabu lahu hasanah farijlun tuhaddu lahu sayyi'ah atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam." Dalam hadis tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ketika salah seorang dari kalian mulai melangkahkan kakinya dari rumahnya menuju masjid, maka Allah Subhanahu wa taala akan tulis baginya satu langkah, Allah tulis satu kebaikan untuknya, kemudian satu langkah lagi Allah Subhanahu wa taala hapus keburukannya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan sebab langkah kaki yang kita langkahkan memberikan kepada kita fadilah-fadilah sebagaimana yang telah disebutkan di dalam hadis tersebut. Amin ya rabbal alamin. Maka diriwayatkan dulu para sahabat ketika mereka melangkahkan kaki untuk mengerjakan sholat berjamaah menuju masjid, maka mereka melangkahkan kakinya dengan kecil-kecil. Supaya apa? Supaya langkah kakinya bertambah menjadi banyak. Kenapa? Karena langkah kaki kita yang dilangkahkan menuju masjidnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan fadilah dan Allah Subhanahu wa taala berikan keutamaan. Kemudian tidak hanya Allah Subhanahu wa taala hadirkan kita ke dalam masjidnya Allah Subhanahu wa taala, tetapi Allah Subhanahu wa taala juga dudukkan kita dalam satu majelis yang mulia, majelis yang membicarakan mengenai ilmu, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda kepada seorang sahabat, "Wahai ya Mu'adz, la an taktuwa fata'allama ayatan minal Qur'an fa khairul laka min an tusalliya mi'ata raka'ah wa la an taktuwa fata'allama baban minal ilmi ulima bihi aw lam yu'mal fa khairul laka min an tusalliya alfa raka'ah atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam." Wahai Mu'adz, seandainya sungguh jika engkau berpagi-pagi belajar satu ayat dari Al-Quran, maka lebih baik bagimu daripada sholat sunnah 100 rakaat. Walaupun dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berisyarah menuntut ilmunya di pagi hari, tetapi hadis tersebut tidak menafikan kalau kita belajar di waktu siang hari, sore hari ataupun di malam hari. Hadis tadi itu menunjukkan makna pagi atau menyebutkan pagi itu supaya untuk memudahkan ataupun untuk biar para sahabat itu merasa tertarik dengan apa yang disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi fadilahnya kalau kita belajar satu ayat dari Al-Quran di waktu pagi hari, siang hari, sore hari ataupun malam hari, fadilahnya seperti sholat sunnah 100 rakaat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin yang hadir di sini pun enggak kuat setiap hari mengerjakan sholat sunnah 100 rakaat. Tapi dengan hanya belajar satu ayat dari Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan fadilah seperti mengerjakan sholat sunnah 100 rakaat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian
lanjutan dari sabdanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh jika engkau menuntut ilmu di waktu pagi hari, menuntut satu bab dari ilmu di waktu pagi hari, maka lebih baik bagimu daripada sholat sunnah 1000 rakaat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu bab dari ilmu diamalkan ataupun tidak diamalkan, maka lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. 100 ya tidak purna, apalagi 1000. Masya Allah. Masya Allah. Insya Allah Pak ya, kita semangat dalam menuntut ilmu. Walaupun mungkin kitabnya tipis, tapi jangan dilihat tipisnya, lihat barokahnya. Masya Allah. Walaupun mungkin yang kita pelajari ini sepertinya pernah kita belajar, tapi kita usahakan ataupun kita timbulkan seolah-olah ini adalah pertama kali saya mendengar apa yang telah disampaikan. Supaya apa? Supaya kita taklim dengan ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala, ilmunya Rasulullah melalui para ulama yang mu'tabar. Insyaallah Pak ya. Nah, walaupun seandainya ini dengan pengeras suara dari rumah pun kita bisa mendengarkan, tapi tidak akan mungkin bisa mendapatkan fadilah sebagaimana orang yang duduk di dalam majelis tersebut. Walaupun sama-sama mendengarkan, satunya mendengarkan di rumah, satunya mendengarkan di masjid, maka yang mendengarkan di rumah tetap dapat fadilahnya, tetapi tidak seperti yang mendengarkan di majelis. Banyak fadilahnya orang yang mau duduk di dalam majelis ilmu. Kalau kita ceritakan nanti habis pembahasannya. Insyaallah Pak ya, kita lanjutkan pembahasan kita mengenai tauhid. Kemarin atau malam Kamis yang kemarin kita telah membahas mengenai sifat wajib dan sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang masing-masing jumlahnya ada 20. Sifat wajib 20, sifat mustahil bagi Allah pun ada 20. Nah, untuk malam ini insyaallah kita akan membahas mengenai sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa jaizun, dan boleh bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, bifadlihi, dengan anugerahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, wa adlihi, dan keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala, tarkun, meninggalkan, likulli mungkinin, setiap perkara yang mungkin, kafi'lihi, seperti Allah Subhanahu wa ta'ala melakukan perkara yang mungkin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, setiap orang mukallaf wajib hukumnya untuk mengetahui sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang jumlahnya ada 1, yaitu fi'lu kulli mungkin au tarkuhu. Fi'lu kulli mungkinin, mengerjakan setiap perkara yang mungkin atau perkara yang jaiz, au tarkuhu, ataupun tidak mengerjakan ataupun meninggalkan setiap perkara yang jaiz. Seperti Allah Subhanahu wa ta'ala memberi ganjaran bagi orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu enggak wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi jaiz ataupun mungkin bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Seandainya kita taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dengan sebab ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah tidak wajib memberikan kepada kita pahala ataupun ganjaran. Seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita pahala ataupun ganjaran dengan sebab ketaatan kita kepada Allah, maka itu semata-mata adalah murni dari anugerahnya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Begitu juga sebaliknya, Allah Subhanahu wa ta'ala menyiksa orang yang bermaksiat kepadanya, itu tidak wajib. Seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala mau mengampuni orang yang berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu bisa saja bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Memberikan pahala bagi yang taat ataupun mengazab bagi orang yang maksiat, itu tidak wajib bagi Allah Subhanahu wa
wa ta'ala. Seandainya Allah mengazab orang yang berbuat maksiat, semata-mata itu karena keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi menurut pendapatnya Ahlussunnah wal Jamaah, berbuat baik ataupun aslah, sholah wal aslah itu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala bukan perkara yang wajib. Menurut Ahlussunnah wal Jamaah, berbuat sholah wal aslah, berbuat baik ataupun lebih baik adalah perkara yang jaiz atau perkara yang boleh bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak seperti pendapatnya Mu'tazilah yang mana mereka berpendapat bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu wajib berbuat sholah wal aslah. Maka kalau kita perhatikan, kalau kita mengikuti pendapatnya Mu'tazilah, maka seharusnya di dunia ini nggak ada orang yang kafir. Seharusnya semua orang yang ada di dunia ini Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan mereka sebagai orang yang beriman. Kenapa? Karena kalau Allah Subhanahu wa ta'ala wajib berbuat aslah, berbuat yang baik, maka menjadikan manusia sebagiannya muslim, sebagiannya Islam, sebagiannya kafir itu tidak aslah, tidak berbuat baik. Yang Islam berarti Allah berbuat baik kepadanya. Kalau orang yang tidak dijadikan Allah sebagai orang yang bukan Islam, berarti Allah Subhanahu wa ta'ala tidak berbuat kepadanya. Dan ini enggak mungkin bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala itu enggak wajib berbuat sholah wal aslah, atau Allah Subhanahu wa ta'ala tidak wajib berbuat baik ataupun lebih baik bagi hambanya. Itu semua mata-mata karena kehendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau Allah mau membuat orang menjadi muslim, itu kehendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga kalau Allah mau berkehendak menjadikan dia tuh orang-orang non muslim, maka itu juga kehendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah jaiz bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan sebagian orang berilmu, kemudian menjadikan sebagian orang enggak berilmu. Itu juga perkara yang jaiz bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Seandainya Allah wajib berbuat baik, maka kalau ada yang dijadikan berilmu, dijadikan tidak berilmu, maka berarti itu Allah Subhanahu wa ta'ala enggak adil. Enggak mungkin itu perkara terjadi pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, begitu juga orang-orang Mu'tazilah itu mengatakan Allah wajib mengutus Rasul. Allah wajib mengutus Rasul. Padahal menurut Ahlussunnah wal Jamaah Allah Subhanahu wa ta'ala itu enggak wajib mengutus Rasul. Kalau Allah berkehendak, Allah mau, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengutus Rasul. Tetapi jika Allah Subhanahu wa ta'ala enggak berkehendak, Allah Subhanahu wa ta'ala enggak akan mengutus Rasul. Allah mengutus Rasul ataupun enggak mengutus Rasul itu hukumnya jaiz ataupun hukumnya boleh bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah Pak ya. Jelas Pak? Jelas. Jadi kalau orang berpahala, kalau orang taat pada Allah, Allah enggak wajib memberi pahala. Tetapi pahala yang Allah berikan kepada orang yang taat itu semata-mata murni dari anugerahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga Allah enggak wajib menyiksa orang yang berbuat maksiat. Jika Allah menyiksa orang yang berbuat maksiat, itu juga karena keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itulah sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat jaiz bagi Allah ada satu. Nah, kemudian kita lanjutkan mengenai pembahasan baru mengenai sifat wajib para rasul dan sifat mustahil para rasul. Arsala Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus al-anbiya, para nabi dan rasul, zawi fatonah, yang memiliki sifat fatonah. Sifat fatonah itu
artinya adalah cerdas. Bisidqi, dan juga memiliki sifat sidik, jujur, wa tablighi, dan menyampaikan, wal amanati, dan amanah. Jadi para nabi dan para rasul, atau lebih tepatnya para rasul, itu mereka adalah makhluk ataupun manusia pilihannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus para nabi dan rasul untuk menyampaikan kepada manusia ajaran agama Islam, untuk menyampaikan ajaran Islam kepada mereka semua. Maka nabi adalah manusia-manusia yang dipilih Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pasti orang-orang yang dipilih Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah orang-orang pilihan, orang-orang yang paling mulia, orang yang terbaik. Sebagaimana sahabat-sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Innallaha ikhtara ashabi 'alal 'alamin siwan nabiyyin war mursalin." Allah Subhanahu wa ta'ala telah memilih para sahabatku dari manusia seluruh alam. Jadi para sahabat itu adalah manusia pilihan. Kalau sahabat saja yang derajatnya di bawah para nabi dan para rasul adalah manusia pilihan, maka sudah barang tentu para nabi dan para rasul yang tingkatannya di atasnya para sahabat lebih pilihan di antara manusia-manusia pilihan yang lain. Maka dalam suatu riwayat disebutkan jumlahnya nabi dan rasul itu kurang lebih ada 124.000. Yang menjadi rasul ada 313. Kemudian dari yang 313 ada 5 nabi dan rasul yang termasuk ulul azmi minar rasul. Nah, kemudian selanjutnya kita akan membahas mengenai definisi nabi dan rasul. Apa sih perbedaannya antara nabi dan rasul? Nabi adalah seorang laki-laki yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi mereka tidak mendapatkan kewajiban untuk menyampaikan wahyu tersebut kepada umatnya. Jadi nabi itu orang yang mendapatkan wahyu tetapi tidak diwajibkan untuk menyampaikan kepada umatnya. Kemudian kalau rasul itu seorang laki-laki yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kemudian mereka diwajibkan untuk menyampaikan kepada umatnya. Maka kalau para rasul sudah pasti nabi, tetapi kalau nabi belum tentu rasul. Sebagai utusan Allah, mereka adalah manusia pilihan yang dibekali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan keistimewaan yang tidak dimiliki makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang lain. Mereka memiliki kecerdasan di atas rata-rata manusia. Mereka memiliki tingkat kekuatan di atas rata-rata manusia. Dan juga mereka diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sifat-sifat yang sempurna sebagai bukti atau sebagai penguat kalau mereka mendapatkan risalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat wajib bagi rasul ada 4. Sifat-sifat wajib bagi rasul ada 4. Yang pertama sidik, artinya adalah jujur. Dan yang kedua amanah, artinya bisa dipercaya. Dan yang ketiga tabligh, artinya menyampaikan atau menyebarkan apa yang telah diberikan atau apa yang telah diwahyukan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada mereka. Kemudian yang keempat fatonah, artinya cerdas. Maka setiap orang yang mukallaf wajib meyakini bahwasanya para rasul memiliki 4 sifat yang mulia tersebut. 4 sifat
yang mulia tersebut. Khusus bagi Rasul sebagai kesempurnaan dari risalah yang disampaikan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan 4 sifat kesempurnaan tersebut kepada mereka. Yang pertama adalah siddiq. Siddiq. Setiap Rasul pasti jujur di dalam setiap ucapan dan perbuatan yang mereka kerjakan. Setiap para Rasul pasti memiliki sifat kejujuran atas apa yang mereka ucapkan dan mereka kerjakan. Gak ada seorang pun Rasul yang pernah berbuat bohong walaupun sekali dalam seumur hidupnya. Nah, maka saking jujurnya para nabi dan para Rasul, maka di antara contohnya baginda Rasulullah SAW. Saking jujurnya beliau, sebelum diangkat menjadi Rasul, maka para kaumnya, maka kaum beliau memberi julukan kepada Rasulullah SAW dengan Al-Amin. Saking jujurnya baginda Rasulullah SAW. Rasulullah SAW gak pernah berbuat kebohongan walaupun hanya sekali, dan gak mungkin beliau melakukan perbuatan bohong sebelum ataupun setelah beliau diangkat menjadi Rasul. Karena kalau orang pernah berbuat bohong walaupun hanya sekali, maka ketika mereka diangkat menjadi Rasul, maka manusia gak akan percaya dengan apa yang mereka aku. Saya diangkat Allah jadi Rasul, kamu tukang bohong, mana mungkin saya percaya. Nah, seandainya mereka pernah berbohong walaupun hanya sekali, maka pasti manusia nggak akan percaya kalau mereka diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nabi dan rasul. Maka para nabi dan para rasul pasti nggak pernah berbuat bohong dalam seluruh kehidupannya, baik setelah ataupun sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul, walaupun hanya sekali saja. Sebagaimana firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, "Wadhkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya." Dan terangkanlah di dalam Al-Qur'an mengenai Nabi Ibrahim. Beliau adalah seorang yang siddiq, orang yang jujur, dan seorang nabi. Enggak mungkin Pak para nabi dan para rasul itu pernah tidak jujur walaupun hanya sekali. Bahkan musuh-musuhnya baginda Rasulullah SAW pun mengakui bahwasanya apa yang didakwahkan oleh Rasulullah SAW perkara yang benar. Bagaimana perkataan Abu Jahal, yang mana Abu Jahal berkata kepada teman-temannya atau berkata kepada Rasulullah SAW, sebenarnya saya ini percaya dengan apa yang kamu bawa. Hanya saja terjadi persaingan antara sukunya Abu Jahal dengan sukunya baginda Rasulullah SAW. Jadi intinya Abu Jahal itu nggak mau masuk Islam bukan karena nggak percaya baginda Rasulullah SAW sebagai nabi. Yang menghalangi dia untuk masuk Islam itu karena rasa iri hati, dengki dan sombong. Abu Jahal itu percaya kalau Rasulullah itu Rasul dan nabi yang diutus Allah Subhanahu wa taala, tetapi karena iri dan sombong akhirnya dia tidak mau masuk Islam. Dari Rasulullah dari Bani Hashim, Abu Jahal itu dari Bani Makhzum. Antara Bani Hashim dan Bani Makhzum itu ada saingan untuk mendapatkan kemuliaan. Maka kalau dia masuk Islam mengakui Rasulullah SAW sebagai nabi, maka Bani Hashim nggak mungkin dikalahkan oleh Bani Makhzum lagi. Apalagi dia itu kepala suku. Apalagi kepala suku dari Bani Makhzum. Nah, Masya Allah. Saking jujurnya baginda Rasulullah SAW, musuh-musuhnya pun mengakui kalau Nabi itu nggak bohong dengan apa yang beliau dakwahkan. Nah, sifat kebalikan dari siddiq adalah kadzib, bohong. Nggak mungkin para nabi dan para rasul berbuat bohong
baik sebelum mereka diutus ataupun setelah mereka diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau sekarang Pak, ada yang ngaku nabi ataupun mengaku rasul, wah itu pasti bohong tuh Pak. Penipu gitu. Karena sudah disebutkan di dalam Al-Qur'an wa khataman nabiyyin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah nabi terakhir. Jadi kalau sekarang nanti ada orang-orang ngaku sebagai nabi ataupun sebagai rasul, wah itu pembohong itu. Enggak bisa dipercaya. Cuman sudah ada kaidah Pak, likulli saqitatin laqita. Setiap perkara yang jatuh pasti ada yang mungut. Bahkan seandainya ada tai yang jatuh pun ada yang mungut itu. Masyaallah. Nah, makanya di Indonesia nih aneh kadang-kadang tuh. Ada orang ngaku nabi pun ada yang percaya. Ada yang ngaku malaikat Jibril, Imam Mahdi pun percaya. Kenapa? Karena ada kaidah likulli saqitatin laqita. Walaupun aneh ajarannya, tetap ada yang mau ikut. Ini nggak tahu menunjukkan karena orang Indonesia ini saking awamnya ataupun memang nggak tahu lah. Masya Allah. Ada yang nabi palsu, katanya nginip di villa, dapat wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Akhirnya membuat ajaran al-qiyadah al-islamiyah. Kemudian akhirnya namanya Lia Eden, sudah mati ya. Mengaku sebagai malaikat Jibril, kemudian mengaku sebagai nabi. Masya Allah. Nah, anehnya itu masih ada yang percaya dan ikut kepada mereka. Aneh kan Pak, Masya Allah. Orang Indonesia itu kadang-kadang aneh. Gak tahu mungkin karena saking awamnya sehingga orang-orang yang seperti itu pun mereka percaya. Padahal telah disebutkan Al-Quran kalau Rasulullah SAW itu adalah nabi dan rasul yang terakhir. Gak akan ada nabi lagi setelah beliau. Masya Allah. Nah, kalau ada orang-orang yang sebagai nabi dah itu pembohong besar, al-kadzab, si pembohong. Kemudian sifat wajib bagi rasul yang kedua adalah tabligh, menyampaikan. Setiap rasul pasti menyampaikan apa yang diterima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umatnya. Setiap rasul pasti menyampaikan semua perkara yang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala disampaikan semuanya kepada umatnya. Enggak ada satu perkara pun yang disembunyikan oleh para rasul. Satu perkara pun enggak ada yang disembunyikan oleh mereka. Semuanya disampaikan kepada umatnya. Berbeda Pak kalau guru di dunia ini. Kalau ada guru misalnya, guru makanan tuh, mungkin ada resep rahasia yang enggak diberikan kepada muridnya. Supaya apa? Rahasia pabriknya enggak terbongkar. Tapi kalau para rasul tuh enggak. Mereka jadi guru yang total. Semua yang Allah sampaikan kemudian mereka sampaikan kepada umatnya. Kemudian sifat kebalikan dari tabligh adalah khianat. Yang mana sifat khianat ini enggak mungkin ada pada diri nabi dan rasul. Yang mana sifat khianat ini termasuk salah satu di antara tanda-tanda sifatnya orang munafik. Alamatul munafik salasah. Idza kallama kadzdzaba wa idza wa'ada khalafa wa idza tamana khana. Tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Apabila berbicara dia berdusta. Apabila berjanji dia ingkar, dan apabila diberi amanah dia khianat. Masya Allah. Gak mungkin para nabi dan gak mungkin para rasul itu khianat atas apa yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada mereka untuk disampaikan kepada umatnya. Insya Allah Pak ya. Kemudian yang ketiga amanah. Jadi amanah secara bahasa ini artinya bisa dipercaya. Sedangkan yang dimaksud di sini bahwa setiap rasul dapat dipercaya dalam setiap ucapan dan perbuatannya. Karena rasul dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari setiap perkara maksiat, dari setiap perkara yang tercela. Nah, jadi enggak mungkin para nabi dan para rasul itu pernah melakukan perkara-perkara yang tidak baik ataupun perkara-perkara yang tercela
baik menurut Allah Subhanahu wa taala maupun menurut manusia. Enggak mungkin Rasul itu pernah berzina, berdusta, khianat dan lain sebagainya. Enggak mungkin. Pasti para nabi dan para rasul itu mempunyai sifat amanah. Kemudian kebalikan dari sifat amanah adalah kitman. Kebalikan dari sifat amanah adalah kebalikan dari sifat amanah adalah khianat. Tadi salah, Pak. Kebalikan dari sifat tablik adalah kitman, menyembunyikan. Salah, Pak. Kebalikan dari sifat amanah adalah khianat. Enggak mungkin para nabi dan para rasul itu khianat atas Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, "Inni lakum rasulun amin." Sesungguhnya aku lakum bagi kalian adalah rasul yang amin, yang bisa dipercaya. Kemudian sifat yang wajib bagi rasul yang nomor 4 adalah fatonah, cerdas. Para nabi dan para rasul itu pasti orang yang cerdas. Enggak mungkin orang goblok dijadikan rasul. Enggak mungkin Pak ya, orang goblok dijadikan rasul. Nanti malaikat Jibril memberi wahyu karena goblok enggak paham-paham, jadi salah paham kan. Seharusnya habbatus sauda jadi hayatus sauda. Seharusnya habbatus sauda itu obat segala penyakit. Karena nabinya goblok ya, karena rasulnya goblok misalnya. Jadi hayatus sauda asyifa min kulli da. Ular hitam obat segala penyakit. Tapi enggak mungkin. Para nabi dan para rasul enggak mungkin. Para nabi dan para rasul enggak mungkin adalah orang yang enggak cerdas. Pasti mereka tuh cerdas. Bahkan Rasulullah SAW saking cerdasnya beliau itu bisa berbicara dengan setiap suku bangsa Arab sesuai dengan logat dialek mereka masing-masing. Kalau Rasulullah berbicara dengan orang Quraisy dengan logatnya orang Quraisy. Kalau berbicara dengan orang Aus, orang Khazraj, orang Tamim, orang Juhainah, orang Kalab dan sebagainya, seluruh bangsa Arab Rasulullah berbicara sesuai dengan logat mereka masing-masing. Itu menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW adalah orang yang cerdas. Terkadang kalau kita nih Pak berbicara bahasa Indonesia tapi logat bahasa aslinya ketahuan. Masya Allah. Contohnya saya ngomong bahasa Indonesia kelihatan orang Jawa. Masya Allah. Enggak mungkin para nabi dan para rasul adalah orang-orang yang jahil atau orang-orang yang bodoh ataupun orang-orang yang enggak pintar. Semua nabi dan rasul pasti mereka memiliki otak yang sangat cerdas. Masya Allah Pak ya. Ada pertanyaan Pak? Ada pertanyaan? Jelas kan? Jelas Pak? Iya. Pertanyaan pertama berkaitan tentang kehendak Allah tadi. Satu tadi kan seperti itu. Tanya tentang orang berbuat maksiat pada Allah. Aku ini jadikan dalil Ustaz. Oh ini kan tidak juga, bukan bahaya sekali. Ini gimana cara menjelaskan? Dan yang kedua Ustaz, apalagi kan itu ada perbedaan antara Arab dengan Indonesia saja. Ada namun masyarakat juga tak pecah begitu saja dalam menyikapi. Mohon penjelasan Ustaz. Bagaimana yang statement orang maksiat yang saya kerjakan kan dihendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang semua perkara itu ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik atau buruk yang terjadi pada seorang manusia itu juga telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi di balik takdir yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada manusia ada secuil yang namanya ikhtiar. Allah Subhanahu wa ta'ala memberi ikhtiar kepada manusia, ikhtiar berbuat baik atau berbuat buruk. Kalau dengan ikhtiar yang telah Allah berikan kepadanya dia berbuat buruk,
maka dengan sebab ikhtiar yang dia selewengkan tadi, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengazab dia. Jadi kita enggak boleh mengatakan maksiat yang saya kerjakan kan sudah ditakdirkan Allah juga. Ya memang baik atau buruknya perbuatan yang kita kerjakan itu takdirnya Allah Subhanahu wa taala, tetapi Allah Subhanahu wa taala berikan kita ikhtiar untuk memilih antara berbuat yang baik ataupun berbuat yang buruk. Kalau kita memilih berbuat baik, berarti kita telah menggunakan ikhtiar tersebut dengan benar. Kalau kita berbuat buruk, maka ikhtiar tadi kita gunakan untuk perkara yang buruk. Nah, jangan-jangan kalau kita dengan ikhtiar yang telah Allah berikan kepada kita kemudian kita berbuat maksiat, jangan-jangan saya ini termasuk penghuni yang enggak baik. Karena sebagaimana sabdanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Setiap seseorang itu akan dimudahkan menuju takdirnya masing-masing. Jangan-jangan kalau saya ini mudah berbuat buruk, jangan-jangan takdirnya neraka. Ataupun kalau kita mudah untuk mengerjakan perkara yang baik, maka kita syukuri. Mudah-mudahan kita termasuk penghuni surga. Insyaallah ya. Kemudian yang kedua, bagaimana caranya menyikapi terjadinya perbedaan mengenai Idul Adha antara pemerintah Indonesia sama pemerintah Saudi Arabia. Aslinya sih perkara ini nggak usah dianut lah. Karena kita hidup di Indonesia, ya sebaiknya kita ikut pemerintah Indonesia. Karena pemerintah di dalam menetapkan 1 Syawal ataupun 10 Zulhijjah itu enggak sembarangan, Pak. Mereka ada tempat-tempat sendiri yang digunakan untuk melihat hilal. Ada beberapa titik, tempat-tempat matlak yang digunakan untuk melihat hilal. Enggak hanya di Aceh saja, tapi dari Aceh sampai Papua itu ada berapa ratus titik. Kemudian nanti petugas melihat hilal, kemudian ada saksinya. Kemudian yang melihat hilal sama saksinya disumpah. Kalau mereka saya bersumpah saya melihat hilal, saksinya juga menguatkan, nah nanti berarti bisa diterima. Pas musyawarah kalau mereka enggak melihat hilal, saya bersumpah saya enggak melihat hilal, maka apa yang mereka lihat itu nanti dibandingkan dengan tempat-tempat lain di Indonesia. Nah, nanti kemudian musyawarah lama. Jadi enggak sepele dalam menetapkan 1 Syawal ataupun 10 Zulhijjah. Nah, kita sebagai orang Indonesia sebaiknya kita ikut apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah kita. Karena itu insyaallah lebih selamat. Lebih selamat. Karena kemarin tuh pada tanggal 29 Zulqa'dah pemerintah ataupun dengan instansi yang berkaitan orang-orang yang ahli di dalam ilmu falak, mereka mencoba melihat hilal. Ternyata enggak nampak. Maka disempurnakanlah bulan Zulqa'dah menjadi 30 hari. Kenapa? Karena ada sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah kalian apabila melihat hilal dan berhari rayalah apabila kalian melihat hilal. Jadi dalam hadis ini juga bisa digunakan untuk menentukan 10 Zulhijjah. Kalau kita melihat hilal, misalnya kita malam ini melihat hilal, oh berarti besok atau berarti bulan Zulqa'dah itu hanya sampai 29. Berarti besok mulai tanggal 1 Zulhijjah. Oh kalau hilal enggak terlihat, berarti bulan Zulqa'dah disempurnakan menjadi 30 hari. Jadi karena kita hidup di Indonesia, sebaiknya kita ikut pemerintah. Pemerintah menetapkan Idul Adha hari Ahad, ya kita ikut pemerintah. Karena terjadi perbedaan waktu juga di Saudi sama di Indonesia. Seandainya kita ngaku saya hari raya Idul Adhanya ikut Saudi hari Sabtu, kan kita dulu 4 jam, Pak. Berarti kita dahului Arab Saudi. Kalau yang namanya ikut kan di belakang seharusnya. Saya ikut Ustadz berarti di belakang saya. Lah kalau katanya ikut Saudi kok tapi lebarannya lebih dulu. Lebarannya lebih dulu, berarti itu enggak ikut itu berarti. Ya kan, Pak? Indonesia itu lebih cepat 4 jam daripada Saudi Arabia. Kalau kita mengatakan kalau kita ngaku ikut Saudi Arabia,
Seharusnya kita lebarannya, sholatnya 4 jam kemudian, ataupun Arab Saudi dulu sholat baru kita. Itu baru betul itu ikut. Lah kita masa dahului mereka. Berarti kita nggak ikut mereka. Kita lebih cerdas daripada mereka. Jadi kita sebaiknya ikut pemerintah saja hari Ahad. Hari Ahad. Ati Allah wa atiur Rasul wa uli amri minkum. Selagi pemerintah itu nggak memerintahkan kita maksiat, kita harus taat kepada mereka. Contohnya pakai helm, Pak. Pakai helm itu kan nggak maksiat. Walaupun nggak ada berhubungan sama syariah, kita juga harus pakai helm, Pak. Ya Pak ya, insyaallah ya. Apalagi ini berkaitan dengan agama. Yang mana MUI pun sudah menetapkan bahwasanya hari raya Idul Adha jatuh pada hari Ahad. Yang mana MUI sendiri itu adalah gabungan dari beberapa elemen unsur di dalam Islam di Indonesia. Ada NU-nya, ada Persisnya, ada macam-macam. Jadi mungkin saudara-saudara kita kalau ada yang hari Sabtu itu ikut Saudi ataupun sesuai dengan kaidah hisab. Tetapi kaidah hisab pun harusnya dikuatkan dengan ru'yah. Karena sabdanya Nabi itu melihat hilal. Seandainya Nabi mau hisab pun bisa aja beliau. Semua ilmu itu sudah diberikan kepada baginda Rasulullah. Tapi beliau ketika mau menetapkan 1 Syawal ataupun 10 Zulhijjah, beliau tetap ru'yatul hilal ataupun melihat hilal. Insyaallah Pak ya. Kita ikut pemerintah saja lebih aman. Seandainya salah pun mereka yang nanggung. Seandainya salah pun mereka yang nanggung. Insyaallah Pak ya. Cukup Pak ya. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Agak batuk. Iya, batuk.